Di dalam Islam, ada banyak sekali wanita inspiratif yang kisahnya bisa kita jadikan pelajaran berharga dalam hidup kita. Mereka juga dikenal sebagai perempuan yang sangat tangguh, sabar, dan juga teguh pada imannya, meskipun masalah datang silih berganti dalam hidupnya. Salah satu wanita istimewa itu adalah Maryam binti Imran, ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Dan inilah kisah pemimpin wanita ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga dimanapun Anda berada, selalu mendapatkan limpahan rahmat, kenikmatan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diangkat derajatnya, dimudahkan rezekinya, dan dikabulkan segala hajatnya, serta mendapatkan keturunan yang soleh solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Rasulullah SAW pernah bersabda, pemuka perempuan ahli surga ada 4. Ia adalah Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah SAW, Khadijah binti Khuwailid, dan Asiyah. Hadis riwayat Hakim dan Muslim. Pada video kali ini, kita akan sedikit mengenal tentang salah satu dari 4 wanita istimewa yang menjadi pemuka perempuan ahli surga, yaitu Maryam binti Imran. Maryam binti Imran atau di dalam Kristen disebut Maria merupakan tokoh dalam Al-Quran dan Alkitab. Beliau adalah ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Nama Maryam disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 34 kali. Ia menjadikannya sebagai satu-satunya perempuan atau manusia yang namanya disebutkan terbanyak keempat di dalam Al-Quran. Beliau juga satu-satunya perempuan yang namanya dijadikan nama surah dalam Al-Quran, yakni surat Maryam. Siti Maryam adalah anak tunggal dari Imran, seorang tokoh dari ulama Bani Israel. Ibunya bernama Hana binti Fakot bin Khobil bin Abidat, saudara ipar Nabi Zakaria alaihissalam. Dikisahkan, ibunda Maryam merupakan seorang wanita yang sudah lama menikah, namun tak kunjung diberikan keturunan. Tahun demi tahun berlalu, usianya pun semakin hari makin lanjut. Namun keinginan untuk memiliki seorang putra tak kunjung terwujud. Berbagai cara dicobanya, dan berbagai nasihat serta petunjuk orang telah dilakukannya. Semua itu merupakan ikhtiar demi mendapatkan seorang putra yang lama diinginkannya. Namun, semua usaha itu belum juga membuahkan hasil. Dan setelah segala daya upaya yang bersumber dari kepandaian dan kekuasaan manusia tidak membawa hasil yang diharapkan, istri Imran ini mulai menyadari bahwa hanya Allah lah satu-satunya yang berkuasa memenuhi keinginannya. Hanya Allah lah yang sanggup mengaruniainya seorang anak yang didambakan. Dengan demikian, walaupun rambutnya sudah banyak memutih dan usianya sudah semakin lanjut, beliau tidak putus harapan dan terus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Beliau bersujud siang dan malam dengan penuh khusyuk dan kerendahan hati, hingga beliau pun bernazar dan berjanji kepada Allah, apabila permohonannya dikabulkan, maka ia akan menyerahkan dan menghibahkan anaknya ke Baitul Maqdis untuk berkhidmat di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang tertera di dalam firman Allah, Quran Surat Al-Imran ayat 35. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berhikmat di Baitul Maqdis. Karena itu, terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya, engkaulah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Dan pada akhirnya, harapan istri Imran yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tidaklah sia-sia. Allah telah menerima permohonannya dan mengabulkan doanya sesuai dengan apa yang telah disuratkan dalam takdirnya. Maka, istri Imran merasakan tanda-tanda permulaan kehamilan yang biasa dirasakan oleh setiap perempuan yang mengandung. Alangkah bahagia istri yang sedang hamil itu. Apa yang diidam-idamkannya akan segera menjadi kenyataan. Suasana riang gembira tampak dalam keluarga Imran ini. Kedepannya akan semakin bertambah bahagia dengan hadirnya seorang putra. Akan tetapi, manusia hanya bisa berencana, namun tetap saja Allah lah yang menentukan. Imran yang sangat dicintai dan disayangi oleh istrinya, yang diharapkan akan mendampinginya dikala ia melahirkan, telah berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
meninggalkan istrinya seorang diri dalam keadaan hamil tua. Rasa sedih karena ditinggalkan selamanya oleh suami yang disayangi bercampur dengan rasa sakit dan letih di saat-saat dekatnya masa melahirkan. Singkat cerita, beliau pun melahirkan seorang anak yang ternyata anaknya merupakan seorang putri yang cantik. Padahal sebenarnya ia menginginkan anak laki-laki supaya kelak anaknya bisa berkhidmat di rumah Allah seperti yang ia nazarkan. Hana pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan. Tidaklah sama anak lelaki yang kuminta dengan anak perempuan yang kau berikan." Ucapannya itu merupakan sebuah permintaan maaf kepada Allah karena anaknya adalah perempuan, bukan laki-laki yang akan lebih baik dalam berkhidmat di rumah Allah. Setelah Hana melahirkan Maryam, beliau pun mendoakan putrinya itu dari gangguan setan. Seperti yang dikisahkan pada Quran Surat Al-Imran ayat 36. Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan, padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Sesungguhnya, aku telah menamai dia Maryam, dan aku memohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan Engkau daripada syaitan yang terkutuk." Maryam yang baru lahir diasuh dan disusui ibundanya hingga cukup usia untuk diserahkan kepada para pemuka agama atau ahli ibadah di Masjid Baitul Maqdis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka Dia, Allah, menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Quran Surat Al-Imran ayat 37. Nabi Zakaria menjaga dan merawat Maryam dengan penuh kasih sayang seperti anaknya sendiri. Nabi Zakaria alaihissalam memberikan tempat yang sangat terhormat di Masjid Baitul Maqdis untuk Maryam binti Imran. Ia tidak memperbolehkan siapapun masuk ke tempat itu selain Maryam binti Imran ini. Dan di tempat itulah Maryam binti Imran beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan kewajibannya untuk melayani rumah Allah. Maryam binti Imran adalah sosok yang sangat tekun beribadah. Ia juga dikenal dengan akhlak yang baik dengan sifat-sifat yang suci. Maka dari itulah ia menjadi teladan di kalangan Bani Israel dalam beribadah. Rasa cinta dan kasih sayang Zakaria terhadap Maryam sebagai anak saudara istrinya yang ditinggalkan oleh ayahnya meningkat menjadi rasa hormat dan takzim tatkala terjadi sesuatu peristiwa yang menandakan bahwa Maryam bukanlah gadis biasa sebagaimana gadis-gadis yang lain, tetapi ia adalah wanita pilihan Allah untuk suatu kedudukan dan peranan besar di kemudian hari. Hal itu terlihat ketika pada suatu hari tatkala Zakaria datang untuk mengunjungi Maryam sebagaimana biasa, ia mendapati Maryam sedang berada di mihrabnya. Ia tenggelam dalam ibadah, berzikir dan bersujud kepada Allah. Dan ketika Nabi Zakaria melihat sekitar, beliau pun terperanjat ketika matanya menangkap hidangan makanan berupa buah-buahan musim panas terletak di depan Maryam yang sedang bersujud. Padahal saat itu bukanlah musim panas, yang mana buah-buahan yang ada di hadapan Maryam itu sulit tersedia pada musim dingin. Dan setahu Zakaria, tidak seorang pun selain dari dirinya yang datang mengunjungi Maryam. Maka tatkala Maryam selesai bersujud, ditegurlah Maryam, "Wahai Maryam, dari manakah engkau memperoleh rezeki ini? Padahal tidak seorang pun mengunjungimu, dan tidak pula engkau pernah meninggalkan mihrabmu. Selain itu, buah-buahan ini adalah buah-buahan musim panas yang tidak dapat dibeli di pasar dalam musim dingin ini." Maryam pun menjawab, "Inilah pemberian Allah kepadaku tanpa aku berusaha atau meminta. Dan mengapa engkau merasa heran dan takjub? Bukankah Allah yang maha berkuasa memberikan rezekinya kepada siapa yang dikehendaki dalam bilangan yang tidak ternilai besarnya?" Demikianlah Allah telah memberikan tanda pertama kepada Maryam sebagai keistimewaan bagi Maryam, gadis suci yang dipersiapkan oleh Allah untuk melahirkan seorang nabi besar
yang bernama Isa Al-Masih bin Maryam. Maryam tumbuh menjadi sosok wanita dewasa dan mulia dalam asuhan Nabi Zakaria alaihissalam. Beliau amat taat dalam melaksanakan perintah Allah dan senantiasa menjauhi perbuatan maksiat dan dosa. Maryam diletakkan di sebuah biara di dalam Masjidil Aqsa, dan di sanalah beliau menumpukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maryam sangat menjaga kesucian dirinya. Ia tidak sembarangan berdekatan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Hingga pernah suatu ketika, Jibril datang kepada Maryam, datang dalam fisik laki-laki yang sempurna. Namun, Maryam tetap menjaga dirinya. Allah Ta'ala berfirman, maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami Jibril kepadanya. Maka, ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Ketika Maryam melihat kesempurnaan laki-laki di hadapannya, beliau pun berkata, Aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa. Ia Jibril berkata, Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Maryam pun berkata, Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina. Jibril berkata, Demikianlah Tuhanmu berfirman, Hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Dan saat hamil inilah, perjalanan hidup Maryam sangatlah tidak mudah. Banyak sekali orang menggunjingnya. Meski begitu, ia tetap sabar dan tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhan telah menjadikan anak sungai di bawahmu, dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya, pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka, makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Dan setelah kelahiran Nabi Isa alaihissalam, maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya pun berkata, Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina. Maryam pun bersedih atas tuduhan buruk serta olok-olokan kaumnya kepada dirinya itu. Maka atas izin Allah, berkatalah bayi Isa yang masih dalam gendongan ibunya itu, Sesungguhnya, aku ini hamba Allah. Dia memberikan Alkitab dan Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Demikianlah, Allah membela Maryam atas tuduhan-tuduhan keji itu. Maryam mendidik Nabi Isa dengan sangat baik dan penuh kesabaran. Maryam selalu mengajarkan kebaikan pada Nabi Isa dan mengajaknya untuk selalu berdakwah di jalan Allah. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Maryam sebagai teladan dalam perjalanan hidup dan kemuliaan sifat-sifatnya. Maryam adalah wanita yang benar-benar suci dan mulia. Karena kemuliaan dan kesucian Maryam, Allah pun mencatat namanya menjadi salah satu wanita yang dijamin akan menghuni surga. Sungguh, patut jika beliau menjadi salah satu dari 4 pemuka wanita surga. Wallahu a'lam bishawab.